Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayati dari kelompok 8 kelas B4 2019. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran open-ended. Pengertian pendekatan open-ended. Menurut Rusman dalam bukunya mengatakan bahwa pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Pendekatan open-ended merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai mengenakan atau menghadapkan siswa pada masalah terbuka. Pembelajaran dilanjutkan dengan menggunakan jawaban yang benar dari masalah yang diberikan untuk memberikan pengalaman kepada siswa dalam menemukan sesuatu yang baru di dalam proses pembelajaran. Lalu karakteristik pendekatan open-ended. Noda merumuskan karakteristik yang mendasari pendekatan open-ended adalah sifat terbuka atau keterbukaan. Di antaranya, yang pertama, proses is open atau prosesnya terbuka. Maksudnya adalah masalah matematika berupa soal yang diberikan kepada siswa memiliki banyak cara penyelesaian yang benar. Yang kedua, end product are open atau hasil akhirnya terbuka. Berarti masalah matematika berupa soal memiliki tipe jawaban soal yang banyak. Yang ketiga, ways to develop are open atau cara pengembangan lanjutannya terbuka. Artinya bahwa ketika siswa telah selesai menyelesaikan masalah, mereka dapat mengembangkannya masalah yang baru dengan mengubah kondisi masalah yang ada di awal. Lalu, langkah-langkah pendekatan open-ended diantaranya adalah menghadapkan siswa pada masalah terbuka dengan menekankan pada bagaimana siswa sampai pada sebuah solusi. Kedua, membimbing siswa untuk menemukan pola dalam mengkonstruksi permasalahannya sendiri. Tiga, membiarkan siswa memecahkan masalah dengan berbagai penyelesaian dan jawaban yang beragam. Empat, meminta siswa untuk menyajikan hasil temuannya. Kelebihan pendekatan open-ended yaitu: 1. Siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. 2. Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik secara komprehensif. Dan yang terakhir, siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Adapun kekurangannya yaitu membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan mudah. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. 3. Siswa dengan kemampuan tingkat tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Yang terakhir, mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Dari penjelasan singkat berikut, dapat kami simpulkan bahwa melalui pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika, kemampuan peserta didik baik ranah kognitif, psikomotor maupun afektif dapat dimaksimalkan. Namun demikian, guru dapat menggunakan pendekatan-pendekatan lainnya yang disesuaikan kondisi tujuan belajar peserta didik, bahkan memadukan berbagai pendekatan untuk mencapai tujuan belajar. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Delina dengan NIM 190601113 dari kelas B4 lanjutan. Kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan bagian dari makalah yang telah kelompok kami susun, yaitu mengenai metode pembelajaran open-ended pada matematika. Nah, adapun video kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan dari perumusan masalah dan tujuan dari dibuatnya makalah ini. Nah, untuk perumusan masalahnya yaitu yang pertama nanti akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai pengertian dari metode open-ended ini. Nah, yang kedua akan dijelaskan juga mengenai langkah-langkah atau sintak pembelajarannya. Dan yang ketiga akan dibuat juga atau dijelaskan juga mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran open-ended ini adalah untuk mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir sistematis pada siswa didik ya, melalui metode open-ended ini secara stimulan. Nanti diharapkan setelah mempelajari open-ended ini, siswa akan lebih kreatif, berpikirnya lebih sistematis, dan peserta didik juga bisa mengembangkan kemampuannya itu sesuai dengan
kemampuan yang dimilikinya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamai Fatima dengan NIM 19060087. Saya di sini akan memaparkan RPP, open ended dan problem pompeting. Nah, saya akan memaparkan terlebih dahulu RPP open ended. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke dalam kegiatan inti, yaitu guru mengajak siswa untuk mengamati. Nah, yang pertama, guru mengelompokkan siswa menjadi 5 kelompok. Yang kedua, guru memberikan masalah open ended berkaitan dengan materi yang dipelajari, yaitu tentang luas tanah sebenarnya menjadi luas tanah pada gambar dengan menggunakan skala yang telah ditentukan. Nomor 3, siswa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nomor 4, salah satu kelompok mengemukakan pendapat atau solusi yang ditawarkan kelompoknya secara bergantian. Nah, langkah selanjutnya yaitu yang pertama, siswa berlatih dengan melakukan observasi di lapangan dengan tanah sebenarnya yang telah diketahui lebar dan panjang sebenarnya. Lalu yang kedua, guru mengecek apakah siswa mempersiapkan alat-alat yang akan dibawa untuk melakukan observasi, yaitu alat tulis, makanan, dan minuman. Karena di sini yang digunakan adalah tanah sebenarnya dan alat tulis, kita harus mempersiapkan bekal untuk mereka melakukan observasi. Yang ketiga, guru membimbing dan memantau siswa dalam melakukan observasi dalam pengukuran tanah tersebut.